Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh-solehah, masih semangat kan belajarnya? Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4 tentang globalisasi, halaman 48-49. Indikatornya adalah menggali isi teks dengan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca dan didengar secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak, siswa mampu menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Oke, sekarang kita masuk materi yaitu menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Bahasa yang digunakan dalam teks haruslah jelas dan tidak membuat pembaca bingung. Kaidah yang harus diperhatikan agar pembaca atau pendengar dapat memahami isi teks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, memperhatikan ejaan dalam kalimat. Oke, selanjutnya, kriteria agar kalimat menjadi kalimat yang efektif. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, tidak terlalu panjang. Dan yang keempat, tidak bermakna ganda. Kalian bisa cek kembali materi yang sudah pernah Ustadzah kasih. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan ejaan. Dari segi ejaan, penulisan suatu teks eksplanasi haruslah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti penggunaan tanda baca. Nah, kaidah tersebut dapat dilihat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Oke, Ustadzah kasih contoh ya. Di sini contoh yang pertama ada kalimat tidak baku. Contohnya, ancaman tersebut adalah ponsel berbahaya bagi keselamatan pengguna dan kehidupan sosial dan keluarga. Yang menyebabkan kalimat tersebut tidak baku yaitu penggunaan tanda koma yang tidak perlu. Kalian coba perhatikan lingkaran merah yang ada di dalam teks. Nah, itu tanda komanya tidak perlu sebenarnya. Jadi, pembenahannya bisa kita tuliskan ancaman tersebut adalah ponsel berbahaya bagi keselamatan pengguna dan kehidupan sosial dan keluarga. Jadi, tanda komanya kita hilangkan. Kemudian contoh yang kedua, kalimat tidak bakunya. Menurut saya, pengguna ponsel yang tidak bertanggung jawablah yang menyebabkan ponsel dapat membahayakan kehidupan mereka sendiri dan orang lain. Yang menyebabkan kalimat tersebut tidak baku yaitu tidak ada tanda koma yang memisahkan dua subjek, yaitu saya dan pengguna ponsel. Jika di contoh pertama terdapat tanda koma yang menyebabkan kalimat tersebut tidak baku, jika di contoh yang kedua justru tidak adanya koma yang memisahkan antara dua subjek. Sehingga pembenahannya bisa kita perbaiki menjadi menurut saya, pengguna ponsel yang tidak bertanggung jawablah yang menyebabkan ponsel dapat membahayakan kehidupan mereka sendiri dan orang lain. Jadi kita beri tanda koma untuk membuat kalimat tersebut menjadi kalimat yang baku. Ingat ya, penggunaan tanda baca berpengaruh juga terhadap baku dan tidak bakunya suatu kalimat. Oke, sekarang kita berlatih di buku paket halaman 48. Kalian coba perhatikan ada satu paragraf yang di samping perempuan yang sedang menelpon. Oke, kalian coba perhatikan teksnya. Setelah diperhatikan, menurut kalian bagaimana penggunaan bahasa pada paragraf di atas atau pada paragraf tersebut ya? Sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar belum?
Nah, jika belum, kita coba tuliskan kesalahan apa saja yang terdapat pada paragraf tersebut. Kita coba latih ya. Ini bukan tugas, tapi kita sedang berlatih. Oke, dari paragraf tersebut, kita bisa lihat bahwa ada 2 kesalahan. Ini yang Ustazah garis bawahi, kesalahan-kesalahan yang terdapat pada teks tersebut. Nah, kesalahan yang pertama yaitu tidak sejajar bentuknya. Ingat, syarat kalimat efektif salah satunya adalah kesejajaran bentuk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu di sini ada kata berkomunikasi, ber awalannya. Kemudian setelah berkomunikasi ada kata mentransaksi, kemudian kerja, bahkan bertukar budaya. Nah, di sini tidak sejajar bentuknya. Bagaimana supaya dia sejajar? Supaya sejajar, kita ubah awalnya berkomunikasi tetap berkomunikasi, awalnya mentransaksi kita ubah menjadi bertransaksi, awalnya kerja kita ubah menjadi bekerja, bahkan kita ubah menjadi dan, bertukar budaya tetap kita tidak ubah. Kemudian, kesalahan kedua adalah pada tulisan mancanegara. Pada tulisan mancanegara di sana terpisah atau ada spasi antara manca dan negara. Harusnya tulisan mancanegara itu kita sambungkan atau disatukan, tidak ada spasi antara manca dan negara. Sehingga hasil pembenahannya kita bisa lihat bahwa di era serba cepat seperti saat ini, ponsel merupakan benda yang tidak asing di masyarakat. Ponsel menjadi alat komunikasi yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini. Melalui ponsel, masyarakat dapat berkomunikasi, bertransaksi, bekerja, dan bertukar budaya dengan masyarakat lain di berbagai wilayah di mancanegara. Semua aktivitas tersebut dapat dilakukan berkat perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi. Oke, sekarang kita latihan. Kalian kerjakan soal latihan ulangan tema 4 di buku paket halaman 50-51. Bagian A dan B nomor 1-5. Jadi kalian kerjakan 10 soal. Kemudian kalian tuliskan jawabannya di buku tulis dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan. Oh iya, sebagai tambahan, untuk pengumuman pekan depan, yaitu tanggal 27 Oktober 2020, kita akan ulangan harian Bahasa Indonesia tema 4. Oke? Harus diperhatikan, harus belajar, harus semangat. Oke, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.